kenalin nama aku Nika Dea Sinta Dewi. Jadi hari ini aku bakal jelasin beberapa materi dari perpajakan, yaitu tentang PPh. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu PPh? Jadi PPh singkatan dari pajak penghasilan. Di sini aku bakal jelasin 5 pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan umum. Kedua, pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Ketiga, pajak penghasilan pasal 22. Keempat, pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir pajak penghasilan pasal 24. Pertama, tentang pajak penghasilan umum. Dasar hukum pajak penghasilan umum. Sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Untuk PPh ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, subjek pajak PPh. Pertama, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, ada badan, seperti PT, SIPI, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang tidak termasuk subjek pajak PPh, yang pertama, kantor atau badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Ketiga, organisasi internasional. Keempat, pejabat organisasi internasional. Dan objek pajak PPh yang pertama, laba usaha. Kedua, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ketiga, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Keempat, premi asuransi. Kelima, bunga, termasuk premium, diskonto, imbalan lain pengembalian hutang. Yang dikecualikan oleh pajak PPh yang pertama, penghasilan berupa sumbangan atau bantuan. Kedua, warisan. Ketiga, pembayaran dari perusahaan, asuransi kepada orang pribadi. Keempat, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Kelima, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak PPh. Dasarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung. Kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta. Ketiga, iuran kepada dana pensiunan yang sah. Keempat, kerugian selisih kurs mata uang asing. Adapun cara menghitung penghasilan kena pajak PPh. Besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Tarif pajak PPh. Besarnya tarif PPh untuk WP dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah yang pertama, WP orang pribadi dalam negeri. Jika penghasilan sama dengan 50 juta rupiah dikali 5%. Jika di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikali 15%. Jika di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikali 25%. Dan jika di atas 500 juta rupiah maka dikali 30%. Yang kedua, WP badan dalam negeri dan WP BUT adalah sebesar 28%. Adapun cara menghitung PPh terutang. PPh terutang dan harus dilunasi oleh WP dalam negeri dan BUT dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Yang kedua, ada pajak penghasilan pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Wajib pajak PPh pasal 21.
Yang pertama ada pegawai, kedua penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Keempat, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Kelima, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Sedangkan wajib pajak PPh pasal 26, yang pertama ada pegawai, kedua penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, ketiga penerimaan dividen, keempat penerimaan keuntungan dari penjualan saham. Adapun bukan wajib pajak PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak PPh pasal 21 dan 26. Pertama ada pemberi kerja, kedua bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, ketiga dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya yang membayar uang pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja serta badan. Kelima, penyelenggara kegiatan. Selanjutnya, bukan objek pajak PPh pasal 21 dan 26. Pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah. Ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi. 5. Biaya siswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif pajak PPh pasal 26. Pertama, pegawai, tarif 20% kali penghasilan bruto, sifat pungutan final. Kedua, pensiun, tarif 20% kali penghasilan bruto, sifat pungutan final. Yang ketiga, bukan pegawai, tarif 20% kali penghasilan bruto, sifat pungutan final. Ketiga, ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Adapun pengelompokan PPh pasal 22. PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD. Kedua, PPh pasal 22 impor. Ketiga, PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu. Objek pajak PPh pasal 22. Pertama, impor barang. Kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Kelima, penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. Adapun objek pajak yang dikecualikan PPh pasal 22. Pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Ketiga, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Keempat, pembayaran atau pencairan dana jaringan pengaman sosial oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Selanjutnya, tarif pajak PPh pasal 22. Pertama, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan. Yang pertama, menggunakan API sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, besarnya pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, BI, BPPN, Telkom, dan PLN adalah sebesar 1,5
dari harga pembelian. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. PPh pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Selanjutnya, subjek pajak PPh pasal 23. Pertama, badan pemerintah. Kedua, WP badan dalam negeri. Ketiga, penyelenggara kegiatan. Keempat, BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kelima, WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Dan objek pajak PPh pasal 23, pertama dividen, kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, keempat hadiah dan penghargaan, kelima imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi dan konsultan dan jasa lainnya. Tarif pajak PPh pasal 23. Pertama, dividen badan usaha. Tarif dan DPP 15% dikali penghasilan bruto, sifat pungutan tidak final. Yang kedua bunga, tarif dan DPP 20% dikali penghasilan bruto, sifat pungutan final. Yang ketiga, royalti, tarif dan DPP 15% dikali penghasilan bruto, sifat pungutan final. Dan yang kelima, pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang tertutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Batas maksimum kredit. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKM. Dalam hal PKM adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Nah, sekian penjelasan dari aku tentang pajak penghasilan. Semoga bermanfaat. Dadah!